Sebelumnya selamat siang. Selamat siang. Faisal kembali lagi nih, mungkin hari ini mau sedikit minta wawancara terkait kemarin kan Om Faisal sudah ada preskon bareng teman-teman media. Di pihak sebelah juga dari Om Dodi juga mengatakan, sudah preskon juga mengatakan yang seolah-olah sudah memberi omongan memang benar adanya perpecahan di antara kedua keluarga nih. Mungkin seperti apa menanggapinya, sedangkan dari Om Faisal sendiri kan menahan untuk tidak memberitahu gitu Om. Mungkin seperti apa tuh? Oh, dia bilang memang udah ada perpecahan begitu katanya? Iya benar, sedang ada. Sebenarnya perpecahan itu enggak perpecahan begitu besar sih. Sebenarnya masalahnya kalau dipikir masalah-masalah kecil aja. Tapi memang kalau kecil kalau dibesarkan memang bisa besar dia. Iya. Jadi saya menahan memang terus terang saja. Saya nggak ingin ada perpecahan yang berkelanjutan. Iya. Saya inginnya ada perdamaian, ingin adanya kerjasama, ingin adanya kekeluargaan, itu intinya. Makanya saya nggak ingin mengatakan hal-hal yang terlalu sensitif. Terus terang hal sensitif itu ya dia bilang umpamanya udah terjadi perpecahan, saya nggak pecah, saya kan welcome aja, nggak ada masalah. Itu menurut saya. Jadi makanya welcome aja saya apa yang akan membuat kita perpecahan? Kenapa kita harus pecah? Ya. Kenapa harus kita pecah? Ini kan jelas ya, barang jelas ya. Artinya sesuatu itu jelas. Kenapa harus berpecah? Kenapa harus kita berebut-rebut? Apa yang mau kita berebut? Tujuan kita, kalau tujuan kita kan satu, kita ingin hidup galanya baik, masa depan galanya baik, pertumbuhannya terjaga. Kan itu tujuan. Kenapa kita harus pecah? Saya selaku kakek, dia juga kakek kan dia. Ya tujuan kita kan satu. Kenapa kita harus berpecah? Seharusnya kan saya bersatu. Benar. Jadi harapan saya bersatu sama dia untuk mendidik cucu ini, untuk mengasuh cucu ini. Tapi kalau dia bikin statement dia udah merasa udah gak enak kan sama saya, mau kan saya harus menjawab. Jawaban saya, ya kalau bagi saya sih merasa masih dalam kapasitas, tidak begitu persoalan besar menurut saya. Iya. Kalau seandainya masih membuka hati, saya membuka hati, dia membuka hati, semuanya bisa saja. Jadi kalau dia udah berbicara begini itu saya tentu saya harus jawab juga. Kalau nggak saya jawab, nanti lain lagi orang. Iya. Jadi yang cukup yang memberatkan pihak Om Dodi katanya terkait di hari kedua setelah meninggalnya Vanessa dan Mas Bibi, Om Faisal katanya sudah mulai membuka pembicaraan mengenai hak ahli waris segala macam gitu yang mungkin dirasa Om Dodi masih di masa berduka, tapi Om Faisal sudah mungkin membicarakan itu. Mungkin seperti apa sih Faisal mungkin kenapa hal itu bisa terjadi gitu? Apa sebenarnya kondisi seperti apa sih gitu Pak? Apakah benar di hari kedua setelah meninggal memang sudah membicarakan hal itu gitu Pak? Ya, saya akan melihat semuanya, melihat gelagat, melihat perkembangan. Jadi karena sama Dodi ini kan saya jarang ketemu. Jadi memang semuanya itu kita harus bergerak cepat karena dia tuh pertama jarang saya ketemu. Jadi saya jelaskanlah. Ada pihak asuransi menghubungi saya, Pak, dia asuransi, tapi harus ada jelas hak perwaliannya. Ya saya sampaikan ke Mas Budi. Waktu itu bukan hari kedua ya, hari berapa, hari ketiga tuh saya nggak tahu kan lah ya, bukan secepat itu ya, salah saya. Dan juga supaya barang-barang di rumah itu bisa di manage, artinya bisa dimentaris. Jangan ada yang ngambil ini, ngambil itu, kan gitu. Sebab kenapa? Yang pertama itu haknya Gala, kan gitu menurut saya. Nah, sehingga saya sampaikan kepada dia, kita kayaknya perlu bikin surat ini supaya bisa surat perwalian supaya bisa mengurus ini mengurus itu, bilang saya. Ayah nggak apa-apa Pak Haji, katanya. Oke. Terus setelah berjalan waktu mungkin beberapa hari, 5 atau 6 hari, saya bilang, Pak Dodi, bagaimana hak perwalian? Pak Dodi setuju nggak kalau saya jadikan perwalian? Oh setuju Pak Haji, nggak ada masalah. Oke. Kemudian berjalan waktu belum saya urus kan, hari berapa? Udah nggak tahu hari berapa. Semuanya ke belakang saya tanya lagi, Pak Dodi, gimana? Saya urus lagi surat, uruslah Pak Dodi. Tapi Pak Dodi temanin saya, boleh saya temanin. Saya urus lah. Waktu itu hari hari Jumat kalau nggak salah. Hari Sabtu, Senin saya telepon dia. Saya waktu di pengadilan. Pak Dodi bisa datang nggak ke pengadilan? Kenapa? Saya perlu surat ini. Saya bilang begitu. Pak Dodi bisa datang dia dibawa surat. Ya udah,
masukin, udah setuju dia untuk perwalian ke saya, tidak ada masalah. Kan fine aja, baik-baik aja, hubungan baik, tidak ada yang di masalah. Nah, saya bilang, semuanya saya mulai bilang, Pak Dodi, ini barang di rumah banyak, ada juga barang endosan nih Pak Dodi. Ya, Jadi kita barang biarin aja dulu kayak gini ya. Nanti setelah tenang situasi, mana yang datang surat umpamanya endosan, orang itu kan tidak akan datang. Ya. Kebetulan ada surat satu, ada datang surat. Saya suruh buka sama dia yang buka. Dia buka surat itu, ternyata isinya memang barang endosan itu berlian, kalung sama rantai. Itu berlian. Ya. Itu harus dipulang. Oke. Itu ada suratnya. Dia sendiri yang buka surat. Foto gambar berliannya ada. Semuanya komplit. Tangan berlian komplit. Barangnya nggak ketemu. Kemudian saya cari-cari. Ketemu barang. Hari itu. Saya ketemunya, anak saya ketemu. Ketemu? Saya kasihkan lah ke orangnya yang punya. Jadi karena hal serupa itulah makanya saya takutnya yang lain nanti ada endosan. Bahkan masih ada endosan satu lagi, perjanjian duit udah masuk dari orang itu sekitar berapa ya, adalah nggak tahu senilai berapa ya, karena dia minta lagi orang itu duit itu saya kembalikan. Jadi saya nggak mau almarhum punya utang, saya tidak mau. Dan kemudian saya juga sama Mas Dodi, saya nggak ingin cekcok. Jadi seluruhnya itu saya laporkan. Ada WA tas. Saya perlihatkan, nih Pak Dodi. Ini Pak Nes minjam tas orang, ini ada WA. Tasnya itu. Ya. Ini orangnya minta dipulang. Bagaimana Pak Dodi? Pak Dodi jawab waktu itu 40 hari aja, di atas 40 hari. Okay. Tapi orangnya WA anak saya. Oke, saya mau ambil terus, katanya. Orangnya baik banget, orangnya orang jujur. Karena ada WA-nya barang buktinya. Saya pulang ke Pak Dodi minta 40 hari. Saya waktu itu Pak Dodi minta 40 hari, enggak selesai Pak Dodinya sebentar itu udah pulang. Belakangan dengan Pak Dodi memang saya kasihin aja karena WA-nya udah bukti udah cukup. Sudah cukup. Saya pulangin. Begitu saya. Jadi supaya maksud saya menyebut hal ini itu supaya jangan nanti semuanya plak, jangan begitu aja. Jadi secara bertahap gitu. Jadi nggak ada tujuan saya, bukan saya jual mau saya masukkan duitnya kantong, bukan begitu. Pak Haji, mungkin kan seolah-olah jadi masyarakat juga menganggap karena harta nih Pak Haji jadi terjadi ramai ini, mungkin seperti apa Pak Haji, mungkin transparasi yang terjadi di antara Pak Haji, Pak Dodi dengan Pak Haji seperti apa sih, termasuk mungkin bantuan-bantuan dari teman Vanessa dan Bibi yang masuk, mungkin larinya kemana, apa dipegang ke adiknya Bibi atau seperti apa sih Pak Haji? Begini, semuanya ya sebenarnya permasalahannya tumbuhnya bukan setelah saya laporkan tadi di pengadilan, dia udah setuju. Ya. 2 hari setelah itu dia datang pulang. Dia pulang meminta surat-surat untuk pencairan dana prudensial. Oke. Menurut dia prudensial ini ahli warisnya dia dan Mayang. Terus dia minta akte kelahiran, kakak, surat nikah, semua surat-surat. Terus dia minta KTP saya. Dia minta KTP istri saya. Disiapkanlah oleh istri saya. Kemudian dia minta tanda tangan surat. Saya tanda tangan. Istri saya tanda tangan. Saya tanya berapa nilai prudensial. Dia jawab 30 juta. Padahal anak saya, keluarga saya udah dihubung oleh prudensial, nilainya lebih dari 500. Lebih dari 500 juta. Saya tahu. Saya diam aja. Tidak ada masalah. Begitu selesai surat itu saya tanda tangan, dia taruh di sana. Kemudian dia bilang, apa dia bilang sama saya? Pak Haji, saya juga mau ahli waris, perwalian katanya. Emosi enggak saya? Suratnya sudah selesai saya kasihin, sudah saya tanda tanganin. Dia minta begitu. Padahal dari awal saya sudah tahu bahwa prudensial itu nilainya 500 juta lebih. Tetapi karena itu memang diperuntukkan untuk dia dan anaknya menurut keterangan isi polis asuransi katanya, saya nggak baca. Saya nggak pernah ungkit, saya nggak pernah ganggu, saya nggak pernah protes. Saya nggak berprotes masalah uang, 530 juta loh. Kalau saya nggak salah tuh dengar dari anak-anak saya nggak protes, biarlah, nggak ada masalah bagi saya. Tapi yang jelas hak perwalian karena dia sudah setuju, saya nggak ingin bermasalah. Ya udah, anak aja saya nggak ada masalah. Tuh duit 530 kan udah dapat. Saya nggak tahu, saya bermasalah. Kalau ditanya sama dia, saya ribut-ribut kan sama dia. Dari awal saya udah tahu tuh. Dari awal dia anak saya keluarga saya udah dihubungin.
Ada orang yang menghubungi. Saya diam aja. Jadi berlanjut itu setelah saya tanda tangan surat, dia bilang saya juga mau hak permaduan. Nah, ya emosi lah saya dong. Surat sudah dilengkapin, udah saya tanda tangan, dia bilang dia mau hak perwalian. Ya, siapa yang nggak emosi? Oke. Merasa dikecoh nggak kira-kira? Iya benar-benar. Kan merasa dikecoh saya kan. Saya bilang, kok begitu Pak Dodi? Kemarin Pak Dodi ACC perwalian ke saya. Sekarang kok Pak Dodi mau juga perwalian? Terus apa namanya ini ngomong Pak Dodi? Kemarin iya, sekarang enggak. Bolak balik dong Pak Dodi. Saya udah capek nih Pak Dodi. Saya bilang begitu. Capek saya. Pikiran saya lagi stres. Anak sayang saya ini, bilang saya. Anak yang sayang beraga. Dan sudah saya didik anak saya dengan anak Pak Dodi. Saya bilang begitu. Udah mulai jadi orang. Sikap dan tingkahnya udah mulai berubah. Sekarang Pak Dodi begini lagi ke saya. Capek dong saya Pak Dodi. Tolonglah mengerti perasaan saya. Ini saya udah jor-joran buat membantu anak saya dengan anak Pak Dodi ini agar menjadi orang. Alhamdulillah sekarang sama Pak Dodi udah baik. Kan udah baik hubungannya Pak Dodi. Jangan Pak Dodi bukan ujuk-ujuk datang dari langit aja itu. Semuanya saya. Dekat dengan orang tua begini begitu. Tapi sekarang Pak Dodi bohong lagi saya. Kemarin kata Pak Dodi iya, sekarang enggak. Kalau enggak dari awal lah ngomong. Jadi saya enggak capek ke pengadilan segala macam. Sekarang saya merasa dibohongin. Surat sudah saya tanda tangan. Saya ngomong begitu. Ya kita sama-sama pelindon lah katanya. Sama-sama kita pikir lah. Apa juga yang mau dipikir? Dia udah menang. Dia suruh berpikir. Surat sudah saya tanda tangan kan? Sudah dapat ya gitu. Sudah dapat. Saya merasa dicurangin. Lah dari permasalahan. Jadi sekarang dia kan berbohong dia. Di situ menurut saya dari awalnya dia sesudah itu enggak. Jadi kan gimana ya kalau dengan hal-hal serupa itu saya mau ngomong apa saya? Berarti di sini yang dikatakan Pak Dodi juga kemarin sempat mengatakan ketika sedang mengurus ini mohon maaf Pak Haji Faisal sampai memaki-maki mungkin karena ini alasannya Pak Haji. Saya nggak memaki-maki dia, saya hanya ngomong begitu sama dia. Gimana sih Pak Dodi? Kemarin kata Pak Dodi oke. Ya saya ngomong merah muka saya. Kalau sama kenapa? Surat selesai saya tanda tangan nih. Saya nggak mau ribut banget waktu itu. Sebenarnya kalau saya ambil saya sobek bisa. Tapi saya nggak mau nyobek. Karena kepala dingin ya Bang. Bukan kepala saya panas, tapi saya nggak mau terlalu jauh. Kalau saya sobek dia bergerak, apa yang terjadi? Mentah-mentah kan uangnya 530 juta. Saya nggak ada masalah, ambillah duit itu. Kalau memang menyediakan ente kan begitu istilahnya. Tapi saya selesai ditanda tangan, dia bilang perwalian lagi. Ya saya bilang, berarti Pak Dodi mau semuanya dong? Iya, secara tidak langsung. Saya tidak langsung. Saya kalau seandainya dia memang mau sanggup, kalau berita-berita saya dengar di selama ini kan banyak yang nggak puas kepala saya menerimanya. Bagaimana saya menyerahkan cucu saya ke dia? Kan saya sebelum itu sebenarnya pernah bertanya, Pak Dodi anak berapa orang? Saya tanya, Puput berapa orang anak? Saya tanya, sekian katanya. Wah, itu maksud saya menanya waktu itu. Kalau seandainya anak ini dibawa oleh dia, keramaian dong. Anak kecil-kecil. Kan itu pikiran saya. Benar. Jadi menurut saya harus saya perjuangkan anak ini agar anak ini pertumbuhannya jangan terganggu, perkembangannya jangan terganggu kan begitu. Jadi apa ya? Jadi ya seperti itulah. Berarti apa belum bisa kita membicarakan terkait transparansi yang disenggol sama Pak Dodi? Sebenarnya kalau misalnya kita tangkap sebenarnya dari pihak sana sebenarnya yang tidak transparansi gitu Pak. Saya nggak mau sebenarnya nyebut hal itu. Saya pikir dia akan berubah pikiran, tapi dia udah ngomong di wartawan. Uang 530 juta loh. Sekarang asuransi yang ada nih, asuransi yang ada kalau dinilai 113 juta, 120 juta, 500 juta 18 tahun umurnya baru dia dapat keluar. Cuman itu yang tinggal buat segala. Dan duit di bank ini nggak tahu saya berapa. Itu harus ada surat perwalian dulu. Nah itu, apa lagi? Sumbang orang kalau ada umpamanya 150 juta sekarang. Dari ongkos dari sana berapa? 23 juta. Kuburan berapa? 28 juta. Tenda berapa? Kan banyak yang saya bayar. Katakanlah habis separuh, tinggal umpamanya separuh. Apa uang itu harus dipermasalahkan dengan saya membantu anak, membesarkan anak, mendidik anak selama ini dengan jor-joran saya, duit saya. Pak. Kalau dia kaji rumah itu sekarang, itu duit saya tuh yang membayar kontrak itu separuh tuh. Tapi saya nggak mau nyebut selama ini. Saya diam. Yang ditinggali Vanessa dan Bibi? Iya. Tapi nggak mau saya. Waktu itu si Pebi bilang, Pak, udah dapat rumah Pak, tapi terlalu mahal. Berapa? Dia minta orang itu 70 setahun. Dia harus 2 tahun, 140. Duit Bibi kan nggak banyak Pak. Adanya cuma segitu. Kalau saya bayar dengan apa? Tenang kau. Nanti saya bantu. Saya bantu.
Belum sebulan di situ. Dapat kejadian masalah. Tahu nggak kamu masalah di Jakarta Barat? Iya. 300 juta saya beri duit sama dia tuh. Duit cash saya kasihin sama dia. Belum ada kelihatan ganti dari mana-mana waktu itu. Saya kasih duit 300 juta sama dia nih. Agar kasus kamu selesai, bayar pengacara. Manajer yang jemput ke rumah tuh, pas depan saya, satu kantong duit itu di depan di dekat duduk saya. Ya. Saya bawa dari rumah saya satu kantong duit 300 juta. Yang jemput ya dikasihkan waktu itu 250 juta, 250 juta ditinggal kalau saya nggak lupa. Ya. Yang jemput manajer waktu itu untuk agar kasus ini bisa diselesaikan. Ya, ya. Kan jelas kan? Si Badodi kemana dia? Tapi Tuhan memang berpihak ke anak saya, nggak lama setelah itu dia dapat ganti. Oke. Dapat dari Bening oleh dia. Memang manajer juga yang membantu kalau nggak salah saya untuk mengusahakan dia dapat endorse, ambasador apa namanya, saya nggak ngerti. Jadi ganti duit saya. Tapi kan nggak sampai di situ aja. Kemudian pindah lagi, kan belum selesai. Tambah lagi, pindah lagi pengacara, bayar lagi. Iya, benar. Kan bayar orang tua ongkosnya kan. Kemudian pindah lagi kan, berapa kali kan. Yang ngalangnya siapa dulu? Apa dia langsung aja? Haji. Mobilnya nggak ada mobil. Pernah nggak kalian lihat di pengadilan mobil HRP? Iya. Itu mobil Warna siapa? putih. Itu mobil siapa? Mobil Wajib. saya itu. Dia nggak Oke. punya mobil, pakai bagi kamu dulu. Oke. Itu kan mobil saya itu. Jadi saya bantu anaknya jor-joran. Makanya saya bilang, kalau seandainya Pak Dodi ini tak pernah bertanya kepada anaknya, bagaimana sikap mertuanya kepada dia? Oh. Malu dia menanyakan harta ini, malu dia minta waris. Tapi dia nggak pernah, mungkin nggak pernah bertanya kali ya kepada anaknya, bagaimana sikap mertua kamu? Bagaimana mertua kamu terhadap kamu? Kalau seandainya dia pernah bertanya, dia nggak bakal sampai hati menurut saya. Tapi sayang mungkin selama ini dia nggak pernah bertanya-tanya kepada anaknya bagaimana sikap mertuanya itu terhadap anaknya itu. Soalnya gelap mata gitu, Pak. Gelap mata, saya nggak ngerti ya. Kenapa? Kok jauh berubah anak saya? Kan kalau kita berubah sikap anak kita, pasti kita pertanyakan dong. Udah baik kok baik kan? Kok tiba-tiba baik kan sama kita, baik kan sama anak, berkirim duit. Kan dia sendiri ngakui. Ya. Kan ngirim duit kepada adiknya kan? Ya. Itu siapa belakang? Kalau kamu dapat duit, bantu adik kamu. Bantu papa kamu. Sayangin dia. Untuk apa hidup ini nak? Kita harus keluarga itu harus damai nak. Orang tua itu bumi langit bagi saya. Kalau bagi saya, saya bilang begitu kepada anaknya, kepada baby anak saya. Alhamdulillah udah berubah. Tapi sekarang apa yang saya dapatkan? Semuanya itu. Kosong semua. Gak balasan dari dia. Apa ini? Dia minta lagi anaknya. Aduh. Terima kasih mana? Jadi sayang seribu kasih sayang, berarti selama ini dia nggak pernah datang ke anaknya dan menanya-nanyakan sikap saya terhadap anaknya. Ya. Kan seharusnya kita pelajarkan, kita pelajari ya, kan bagaimana mertua anak kita itu terhadap anak kita. Kasar kek, lembut kek, loyal kek, dibantu kek, kan begitu. Ya. Selaku orang tua yang baik, bukan kita datang ke situ, kredit motor saya nggak lunas. Bukan begitu. Waktu membeliin saya HP, bukan begitu. Ya. Tanya, bagaimana kehidupan kau? Siapa yang bantu kau? Mana kau dapat duit? Halal nggak duit kau dapat? Haram nggak duit kau dapat? Kan harus begitu. Harus jelas hitam putihnya dong hidup ini. Ya, jangan asal-asal aja. Ya. Anak itu sampai mati tanggung jawab orang tua yang tahu. Ya, ya. Walaupun dia bisa cari duit. Secara moral, akhlak dan budi pekertinya adalah tanggung jawab orang tua. Itu perlu tuh. Sampai. Bagi saya tetap itu. Anak tetap anak sampai kapanpun. Tetap anak saya. Anak saya didik sepanjang masa. Oke, Pak Faisal terakhir nih. Sekarang juga jadi sorotan yang cukup tajam. Dua perbedaan dari perilaku keluarga Pak Haji sama Pak Dodi. Terlihat dari keluarga Pak Dodi terlihat senang-senang saja gitu dengan Mayang bikin lagu. Bu Puput juga terlihat di instastory-nya ketawa-ketawa berbanding terbaik dengan keluarga Pak Haji yang Fuji sampai secapek itu. Pak Haji juga sampai memikirkan ini sejauh ini. Mungkin seperti apa sih Pak Haji melihat perbedaan ini? Iya iyalah, iya pasti lah. Dia 10 tahun aja anak nggak pulang-pulang nggak apa-apa. Okay. Saya jangankan 10 tahun, 3 hari aja anak saya datang telepon, cukup marah saya. Kenapa kamu diam aja nanya-nanya papa? Saya marah. Saya nanya sama anak saya, kamu di mana? 3 hari saja nanya saya. 10 tahun loh. Saya dengar benar apa enggaknya ini saya dengar di sini di YouTube saya baca. Ya dia nggak merasa kehilangan. Anak saya yang selalu dilihat, ditengok, yang peduli segala macam. Bagaimana nggak kehilangan istri saya, anaknya Pak Dodi yang namanya Panes. Itu kalau istri saya sana tidurnya di kepalanya di sini. Oh, di kepalanya istri Pak. Ada nggak menantu sama gitu sama mertua? Tidurnya di sini, dikusuk-kusuk kepalanya oleh. Sekarang hilang, ya masa kehilangannya. Tapi kalau udah 10 tahun nggak ketemu, apalagi udah hilang itu mah. Sudah tidak ada rasa sama saya. Jadi seharusnya dia meresapi, merenung, berpikir seharusnya. Kita dia perlu berpikir, merenung. Jangan asal menurut aturan begini, nggak bisa begitu. Bagaimana sikap tingkah kita ini udah benar apa belum? Kita selaku orang tua
sampai kapanpun tanggung jawab sama anak itu ya tetap tanggung jawab. Ya. Tapi besar harapan dari Pak Haji di nanti tanggal 30 saat mediasi masih besar harapan untuk bisa. Saya ingin berdamai. Saya nggak ingin bermasalah ini besar. Saya ingin ya si Gala ini walaupun saya udah dibohongi beberapa kali, saya ingin anak saya, cucu saya yang Gala ini dididik berdua dengan dia. Dididik berdua. Saya ingin saling memberikan masukan. Kalau seandainya saya nanti umpamanya mengasuh anak ini, saya ingin masukan dari dia. Oke, di waktu kecil umpamanya mungkin dia belum ada beri masukan atau kalau ada syukur alhamdulillah. Udah besar mungkin dia bisa mendidik apa kek kan begitu. Artinya dari kecil kalau ada ini makanan bagus Pak Haji ya. Kalau ada apa salahnya? Ya. Jadi saya maunya damai kekeluargaan. Jangan ada gontok-gontokan. Kalau sudah ada gontok-gontokan dia nggak bakal datang melihat si Galang. Saya juga kalau dia wali saya juga nggak akan datang. Kan begitu akhirnya. Apa yang terjadi? Rugi cucu. Rugi kan? Intinya sebenarnya yang diperjuangkan hanya legalitas ya Pak Haji. Legalitas semuanya perjuangan. Bagi saya legalitas memang. Kenapa legalitas? Itu yang saya perjuangkan. Karena perlu administrasi kalau mengurus surat-surat tentang Gala. Untuk masa depan. Itu aja, masa depan. Itu aja legalitas. Sekarang kerugian Gala bukan sedikit loh. Kalau saya sebut yang hal-hal lain, nggak salah. Nah, ada orang yang mau nyumbang, tapi karena legalitas Gala belum jelas, tahan orang. Maka nggak perlu saya sebut sebenarnya. Oke. Legalitas. Oke. Siap Pak Haji, makasih banyak Pak Haji. Ya.